Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-13 ya teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang membangun model 4, yaitu dasar ANN, perseptron, dan back propagation yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Murdiahyati STMKOM. Oke, sebelum memulai pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan sore ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembahasan materinya. Kepada Bu Diah, dipersilahkan. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mas Adi ya. Selamat sore semuanya. Halo. Ibu. Sore, Mbak Erina, Mbak Nakia, Mas Muhammad Taufik ya. Refat ini kita bertiga. Dan tadi belum saya mulai sama Mas Adi, nunggu pesertanya lebih banyak daripada saya dan Mas Adi kan berdua. Jadi harusnya 3 minimalnya. Oke. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Akhir pekan ya, cukuplah ya istirahat sejenak dari microcredential AI ya sampai dengan hari Rabu, Senin, Selasa, Rabu ya. Minggu ini memasuki minggu kelima ya. Ya sebentar lagi ya, minggu depan kita sudah selesai. Saya harap kalian tetap semangat ya, tetap fokus apa yang sudah kita pelajari bersama ya. Walaupun misalnya ada banyak kekurangan atau mungkin terkendala waktu, kemudian pemahaman materi dan sebagainya, nanti bisa dipahami lagi ya, dipahami ulang, kan materi-materinya sudah disampaikan di Spada, udah diupload. Nah itu jangan lupa ya untuk setiap minggu kalian dikolek ya, itu materinya bagus sekali ya, itu dari berbagai perguruan tinggi, terutama dari ITB sama ITS kalau nggak salah, ini yang paling banyak source materinya dari sana ya. Jadi di kolek ya setiap minggunya, baik itu materinya, kemudian contoh kasusnya, kemudian juga apa satunya Mas Adi, penugasan ya, penugasan materi ya. Nah itu di download, siapa tahu nantinya membantu Anda ketika di perkuliahan atau nanti ketika di industri Anda menemukan hal yang serupa ya, yang sudah pernah Anda pelajari, minimal Anda mengingatnya ya, kemudian bisa dibuka-buka lagi materinya gitu. Oke, hari ini kita ternyata masih masuk di modeling ya, kita minggu ini. Saya pikir kita sudah masuk ke stage berikutnya, ternyata modeling ini cukup banyak materinya, hampir 6 kali ternyata ya. Kita juga baru tahu karena baru dikasih tadi pagi, tadi siang ya materinya. Ternyata masih modeling. Bisa dilihat hasil ininya, screen share saya. Saya. Oke, ini materinya membangun model. Ya, ini bagian part 4. Di sini kita akan dasarnya dulu, dasar ANN, kemudian perseptron dan juga back propagation. Nah, masih di tahapan modeling ya ini. Nah, kita masih di sini. Kira-kira kita berada di mana sih ini? Oh, ya masih di sini ya. Aduh, kecil sekali tulisannya nggak kelihatan. Oke, langsung saja ya. Untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 4 ternyata, langsung saja, dan juga materinya sangat banyak sekali, 60-an, tidak semuanya saya sampaikan. Nanti mungkin lebih baik, lebih enaknya kalian untuk memahami ini ya, nanti langsung dijelaskan sama Mas Adi terkait implementasinya ya. Mungkin kalian juga sedikit bosan atau jenuh ya dari kemarin mempelajari teori terus-terusan dan juga sangat banyak sekali ini materinya ya, tidak tanggung-tanggung sekali pertemuan 60-70 slide seperti itu ya. Ini fase-fase dalam
data mining life cycle, dimulai dari business understanding di minggu pertama sampai kita sekarang di minggu kelima ya, masih di tahap modeling. Jadi modeling ini kurang lebih 2 minggu. Untuk course ini nanti akan dijelaskan dasar-dasar ANN, kemudian juga menjelaskan tentang penggunaan library ya untuk skitlearn dan Keras ya menggunakan Python. Learning objektifnya, tujuan pembelajaran ini peserta mampu melakukan proses pemodelannya menggunakan ANN. Nah, kita mulai di yang pertama ya, sebagai base-nya atau fundamentalnya ya, dari deep learning. Jadi di sini adalah ANN itu adalah artificial neural network, di mana kita berusaha untuk mengadopsi cara kerja berpikir manusia ya. Ini inspirasinya dari situ. Jadi bagaimana kita melatih mesin sedemikian rupa untuk bisa berpikir, mengambil keputusan ya seperti layaknya manusia. Nah, tentu saja manusia itu mempunyai akal pikiran ya yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, di situ ada unit pemrosesan ya di otak manusia ya, berdasarkan sistem saraf manusia. Ya. Jadi konsep ANN ini sebenarnya sudah lama sekali ya, sudah hampir 100 tahun loh, bayangkan ya. Tidak pernah terpikirkan oleh kita, dan ini sebelum Indonesia merdeka loh Mas Adi, 1943 ya. Jadi sudah ada penelitian tentang pemodelan matematis menggunakan sel-sel otak manusia ya. Ini dikenalkan oleh Wolfgang McCulloch ya dan Walter Fitts pada tahun 1943. Nah, cara kerjanya adalah ya di sini peneliti berusaha untuk mendekatkan proses berpikir si mesin dengan proses berpikir manusia. Jadi manusia itu terdiri dari mempunyai otak ya. Kemudian di dalam otak itu terdiri dari sistem saraf yang saling terhubung satu sama lain. Nah, di situ ada istilah-istilahnya ya. Ini mungkin dalam bidang kedokteran gitu. Untuk jaringan saraf biologis misalnya di situ ada nama soma. Itu kalau di ANN kita ibaratkan dengan neuronnya atau sarafnya ya. Kemudian ada dendrit itu sebagai input, artinya otak itu kan berpikir ada inputan ya, misalnya sensor seperti rasa, kemudian macam-macam ya sebagai input ya, suara dan sebagainya. Nah kemudian axon atau outputnya, jadi nanti di saraf akan menerima input-input kemudian diolah gitu ya. Kemudian menghasilkan sebuah output atau dalam hal ini respon dari otak manusia. Kemudian ada itu sebagai week ya atau bobotnya. Jadi di setiap input itu diberi bobot. Gambarannya seperti ini. Ya. Ini adalah sel body dari sarafnya ya. Kemudian di sini di bagian ujung ini adalah sebagai input, kemudian diproses di dalam masing-masing neuronnya, kemudian akan menghasilkan output melalui axon. Kemudian juga di sini ada bobot ya, artinya masing-masing inputan kan mempunyai bobot yang itu berbeda. Nah, dan ini juga outputnya akan bercabang ya, membentuk misalnya neuron-neuron lagi, begitu seterusnya. Nah, kalau dianalogikan dengan konsep matematis ya, bisa seperti ini. Neuronnya sebagai input ya, input, kemudian ada pembobotan dari setiap input itu, kemudian masuk di sini dijumlahkan ya semuanya, sigmanya sampai menghasilkan sebuah fungsi aktivasi di sini, kemudian menghasilkan output. Jadi fungsi aktivasi di sini adalah berperan ya untuk menjembatani antara input dengan output ya gitu. Selanjutnya ini adalah model matematis dari
ANN ini memiliki beberapa asumsi ya. Ya, namanya kita kenapa asumsi ya, kita berusaha untuk memodelkan apa yang ada di otak manusia ya. Jadi kita berpikirnya seperti itu ya. Neuron itu merupakan terjadinya tempat untuk memproses informasi, ya, saraf. Ya. Informasi yang didapatkan oleh otak itu diproses ya di sana di neuron. Kemudian sinyal-sinyalnya akan dikirimkan di antara neuron-neuron tersebut melalui penghubung dendrit dan akson. Jadi dendrit sebagai input, akson juga sebagai output. Nah, outputnya nanti akan menjadi input bagi neuron yang lain. Ya, jadi dendrit nanti masuk ke neuron, kemudian ada akson. Nah, akson ini nanti sebagai input untuk neuron-neuron yang ada di sekelilingnya ya, yang ada penghubungnya ya. Makanya di sini ada penghubung. Nah, di antara elemen-elemen tersebut memiliki penghubung. Setiap penghubung memiliki bobot yang akan ditambah atau dikurangi sinyalnya. Nah, perjalanan dari neuron ke neuron itu ada sebuah penghubung ya. Bobotnya itu nanti bisa bertambah atau bisa berkurang seperti itu ya. Itu kemudian di model ANN ya. Itu ada beberapa bahasan nantinya ya. Ini ANN sebagai arsitektur jaringan. Kenapa jaringan? Ya karena neuron-neuronnya itu saling berhubungan satu sama lain sehingga bisa jadi itu akan menghasilkan sebuah pola. Ya, menghasilkan sebuah pola dan pola tersebut nanti akan menjadikan sebuah knowledge baru atau insight-insight yang menjadi sebuah output. Ya. Kemudian di situ ada proses pembelajaran. Seperti halnya otak kan akan terus belajar dalam artian tiap hari. Otak itu kan selalu berpikir dari bangun tidur. Ya bahkan ketika kita tidur pun otak itu bekerja. Kita mengalami yang namanya mimpi dan sebagainya. Kan otak itu menandakan bekerja ya. Walaupun mungkin bekerjanya itu ritmenya tidak seaktif ketika kita beraktivitas ya, tidak dalam posisi tidur. Nah, di situ begitu juga ANN ya. Jadi di situ ada proses pembelajaran ya, pembelajaran untuk melakukan adaptasi dari nilai-nilai yang menggambarkan koneksi bobot ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang direkam oleh otak itu terus ya. Kemudian juga ada yang namanya fungsi aplikasi. Ini berupa fungsi sigmoid dengan parameter tertentu atau fungsi non-linear ya. Jadi fungsi aplikasi tadi hubungan antara input dan output ya. Saya terlalu keraskah ini? Terlalu cepatkah? Bisa dipahami suara saya masih terdengar? Cek, cek. Masih, Bu. Masih ya. Kelebihan dari ANN. Ya, kelebihannya ya. Ya walaupun ini nanti juga akan menjadi kekurangan ya, karena sampai dengan saat ini kan sudah sangat berkembang ya. Ini kan kita belajar fundamentalnya, artinya ini sudah lama dilakukan ya. Belajar beradaptasi, yaitu mekanisme proses pembelajaran itu melakukan pekerjaan berdasarkan data yang diberikan dari proses pelatihan. Jadi otak manusia itu kan akan selalu belajar ya. Ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan dan itu berdampak misalnya berdampak buruk bagi seorang tersebut, tentunya kedepannya manusia kan juga tidak ingin hal itu terjadi. Ya, jadi belajar dari pengalaman sebelumnya. Ya. Kemudian kemampuan saraf tiruan untuk dapat belajar dan membuat organisasi sendiri dan melakukan representasi dari informasi yang diterima selama proses belajar. Jadi ya mikir ya, otak manusia kan mikir sendiri ya, nggak bisa mikir ibaratnya digabung-gabung enggak. Jadi setiap orang punya pemikiran sendiri. Kemudian real time operation, kemampuan jaringan saraf tiruan yang dilakukan secara paralel sehingga dapat menggunakan perangkat keras yang dirancang dan diproduksi khusus untuk dapat mengambil keuntungan dari proses ini. Ya, manusia kan bisa bekerja multitasking ya. Jadi bagaimana caranya
itu juga bisa diadopsi ya, bisa diadopsi oleh ANN ini. Jadi dalam satu waktu yang sama dia bisa bekerja berbarengan dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Ya. Kira-kira begitu ya penjelasannya tentang kelebihan dari ANN. Nah kemudian ini ANN ini kita kasih sudut pandang yang lain ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita belajar machine learning ya. Salah satunya adalah algoritma linear regression. Ya, di situ ada juga hitungan pemodelan matematika ya. Bedanya kalau machine learning ya pemodelan matematika, sedangkan deep learning juga sama pemodelan matematika, tetapi ini lebih ke arah namanya deep, lebih mendalam ya, pembelajaran yang lebih mendalam. Dilihat dari sudut pandang LR, misalnya di situ ada persamaan garis ya, taruhlah seperti itu persamaan garisnya. Kemudian di sini algoritma LR ini digunakan untuk memprediksi apakah siswa ini akan diterima atau tidak. Nah, contohnya namanya siswa 3 ya, diterima enggak nih? Kalau misalnya X1-nya itu adalah tes, nilainya sekian 7, kemudian X2-nya grade, ya ini kan parameter input ya, X1, X2 itu adalah X variabel independen ya kemarin ya. Nah, dari data tes X1 dan X2 grade ini tadi, kita bisa memprediksi dengan persamaan garis di atas, persamaan linear di atas. Ya. Kita tinggal masukkan aja ya. Kalau 1 itu berarti diterima, kalau 0 itu berarti ditolak. Ya, kita hitung di sini nih. 2 kali X1 berarti 14 plus 6 kali 6 ya, plus 6 ya, berarti 20. 20 minus 8, 2. Nah, apakah 2 lebih besar daripada 0? Ya, berarti betul ya, berarti ini 1. Kesimpulannya adalah bahwa siswa 3 ini diterima. Nah, itu dari sudut pandang FR. Lalu bagaimana? Proses ini juga dilakukan oleh ANN. ANN. Nah, kira-kira simulasinya seperti ini. Tadi ini adalah sebagai inputnya ya tadi ya, sebagai input ya. Ada tes, ada grade ya, kemudian kita masukkan di sini di dalam neuronnya, dan di sini ada fungsi linearnya di sini dimasukkan ya, 2 kali X1 kemudian 1 X2. Masih ingat nggak ini? X1 ini ada X1 dan X2 ini adalah variabel bebas ya, independen, kemudian nilai 2 dan 1 itu adalah koefisien ya, koefisien regresi ya, kemudian 18 ini adalah konstanta ya, konstanta. Nah, seperti itu ya, ini berarti minus ya, ada minus ada plus kan yang kemarin. Nah itu kira-kira cara kerjanya seperti ini ya, ini neuron-neuron yang saling berhubungan ya untuk memprediksi ini outputnya berarti. Nah, ini neuron-neuronnya seperti ini digambarkan, X1, X2, sampai dengan Xn. Kalau misalnya kita ingin, ini sebagai feature ya, sebagai feature, sebagai inputan, berarti jumlah neuron yang digunakan, misalnya nih dalam prediksi harga rumah, ada 20 feature yang digunakan, berarti ini sampai X20. Ya. Kemudian kita masuk, misalnya di sini ada linear function untuk fungsi persamaan regresinya, kemudian di sini adalah sigmoid function. Sigmoid function ini dipakai di layer terakhir di output ya, untuk ini kebetulan binary ya. Jadi kita gunakan sigmoid ya. Ada juga softmax kalau misalnya outputnya prediknya itu lebih dari 2, bukan binary ya. Kalau ini kan 0 dan 1, apakah diterima atau tidak, seperti itu. Nah, ini tadi neuronnya. Jadi aktivitas-aktivitas yang ada di otak manusia, ini ya, yang ada di sebelah ini, mungkin ini yang orang-orang
mahasiswa kedokteran kali ya, atau mahasiswa saraf ya, yang bisa menjelaskan secara detail ya ini fungsinya gimana gitu ya. Nah, ini kita coba mengadopsi ini ke dalam fungsi matematis ya. Di sini tadi ini ada X0, X ya, semua X ya, inputan. Kemudian tadi setiap inputan kan ada bobotnya yang bisa berkurang dan juga bisa bertambah ya. W X1 tinggal dikalikan pengalinya ya. W2 X2 W1 X1 ya. Sampai masuk ke dalam neuronnya, dalam bodinya ya, sel bodinya di sini, sel body ya. Ini di sini sel bodinya itu dijumlahkan untuk semua parameter input dikalikan dengan bobotnya plus bias. Bias ini tadi konstanta ya. Misalnya kalau X1 itu bernilai 0 kemarin, kalau X1 itu bernilai 0, maka hasilnya akan sama dengan nilai bias ya, seperti itu. Ini semuanya dijumlahkan ya. Akan menghasilkan sebuah output ya. Tapi kita lakukan dulu di sini adalah fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi nanti ada banyak ya. Tadi sigmoid untuk binary ya. Jadi itu sebagai outputnya. Nah, output ini nanti kalau kita bicara multi layer ya, akan banyak neuron. Tadi kan saraf ini kan terhubung satu sama lain ya. Kita bayanginnya jangan cuma satu ini, berjuta-juta saraf yang ada di otak kita ya. Begitu juga nanti di proses pembelajaran ini. Nah, output ini kan akan menjadi input bagi saraf-saraf yang lain. Begitu seterusnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, gambarnya kan ya. Tadi dikatakan bahwa sel body ini dari saraf ini akan terhubung satu sama lain. Berjuta-juta, bermiliar-miliar saraf yang ada di otak manusia. Nah, ini diadopsi menjadi sebuah perhitungan matematis seperti ini ya. Ini input layer, dianggap input layer ya, untuk inputannya ada tadi, bagian input. Kemudian ada hidden layer. Hidden layer ini nanti bisa terdiri dari berbagai macam layer. Di sini fungsinya adalah untuk menerima ya hasil dari perhitungan pembobotan dan juga nilai input. Nah, kemudian hitung di sini nanti bisa lagi menjadi banyak layer lagi sebenarnya di sini. Nah, ini secara garis besar terdiri dari 3 utama ya, basicnya. Input layer, hidden layer, dan output layer. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah arsitektur untuk single layer perceptron. Ini ANN juga, tapi untuk single layer ya. Single layer itu maksudnya dia hanya terdiri dari input layer dan output layer. Cukup sederhana, simpel ya. Jadi ada X parameternya, variabelnya, kemudian ada prediknya untuk output layernya. Jadi unit pemrosesan informasi pada ANN sebagai berikut: satu link berupa neuron dan bobot W, ini input weight-nya ya. Kemudian ada nanti digabungkan di sini untuk menghitung jumlah perkalian bobot terhadap nilai X ya. Kemudian di dalamnya sini juga ada fungsi aktivasi sehingga akan menghasilkan sebuah output ya. Jadi fungsi aktivasi ini merupakan penjumlahan antara variabel X atau input dikalikan dengan bobotnya ditambah dengan biasnya atau konstantanya. Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah neuron? Satu buah neuron. Sebuah neuron pada ANN dapat menyelesaikan permasalahan klasifikasi biner 0 dan 1, iya atau tidak, laki-laki atau perempuan. Outputnya ya, targetnya. Kemudian sebagai tentu saja ya, karena itu biner sebagai fungsi pemisah ya, fungsi pemisah ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada sejumlah variabel X, kemudian di sini targetnya apakah dia berada di wilayah 0, apakah dia berada di wilayah 1. Jadi ada garis di sini pemisah ya. Ini untuk penyelesaian permasalahan klasifikasi biner. Kemudian permasalahan linear dan non-linear.
Jadi misalnya kemarin kita sudah mempelajari linear sama non-linear, jadi tidak semua data yang kita miliki itu mempunyai persamaan garis linear seperti ini ya. Jadi terpisah dengan jelas datanya enggak juga, tapi kita bakal menemukan yang non-linear agak melengkung, kemudian ini kotak terus di luarnya, nah seperti itu ya. Jadi ini bisa menghadapi permasalahan itu untuk KNN. Kemudian, oh ya sebentar ya, saya stop dulu. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi, biasa kalau di rumah mesti banyak noise ya. Untuk fungsi aktivasi, tadi fungsi aktivasi ya, merubah, tadi fungsinya dari input menjadi output, dan itu ditaruh di neuronnya ya. Jadi fungsi aktivasi ini adalah merubah neuron menjadi non-linear. Beberapa fungsi aktivasi yang umum digunakan pada metode ANN, ada sigmoid, Gaussian function, banyak ya ini. Ini tidak akan saya jelaskan rumus-rumus ini, nanti kalian juga malah pusing, saya juga pusing ya. Oke, baik, langsung aja kita ke sini. Ini pada permasalahan nonlinear dan permasalahan lebih kompleks ya, kita bisa menggunakan yang namanya arsitektur multilayer ANN. Kalau tadi untuk permasalahan yang simpel, kemudian juga target klasifikasinya, misalnya cuman binary, itu cukup dengan single layer. Tapi bagaimana misalnya kalau kita mempunyai banyak sekali variabel X ya, atau inputan, kemudian juga targetnya juga banyak ya, sehingga hasil-hasil proses pembelajaran itu ada banyak macam ya, non-linear yang lebih kompleks seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan multi layer. Jadi layernya itu lebih dari satu ya. Ini untuk ini diberikan satu input dataset. Ini banyak sekali ya, dari 1 sampai N, disesuaikan dengan target ya. Kumpulan-kumpulan data input bersama dengan nilai target yang sesuai T dikenal sebagai kumpulan data pelatihan. Jadi di sini fungsi Y untuk menentukan target T ya. Nanti di sini adalah model dasar dari LBF, linear basis function, untuk regresi ya, di mana sebuah model terdiri dari sebuah linear kombinasi variabel input. Jadi di sini ada pembobotannya, W-nya ya. Tadi ini untuk weight-nya, kemudian ini untuk X-nya. Kalau yang linear kan biasa kan Y, X kayak gini ya. Nah, sekarang untuk linear basis function, di mana di dalam sebuah ANN, itu ditambahkan seperti ini. Jadi ada pembobotan ya, di mana X itu adalah inputan ya, input seperti itu. Ini nggak usah saya bahas ini ya, kita langsung aja ke multilayer. Multilayer perceptron atau MLP, jaringan saraf tiruan yang menghasilkan serangkaian output dari serangkaian input. Jadi outputnya banyak ya, lebih dari satu ya, dan juga inputnya juga sangat banyak dibanding dengan yang single layer ya. Ciri dari MLP terdiri dari beberapa lapisan node input yang terhubung sebagai grafik terarah antara layer input dan output. MLP merupakan menggunakan backpropagation untuk melatih jaringan. MLP dapat dikatakan sebagai jaringan yang modern atau deep learning. Ya. Multilayer perceptor memiliki sejumlah neuron atau saraf yang saling terhubung dengan neuron lain dengan neuron penghubung, di mana setiap neuron yang ada merupakan sebuah unit yang memiliki tugas untuk memproses dan menghitung
Nilai aktivasi mulai dari input hingga output sampai dengan ke unit-unit yang lain. Jadi MLP ini bisa dikategorikan sebagai deep learning karena dia akan memiliki banyak layer ya. Layer tersebut digunakan sebagai penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lain ya. Jadi kalau dalam sebuah neuron itu dilakukan yang namanya proses perhitungan nilai bobot, input, terus aktivasi hingga output, dan itu akan menjadi input bagi neuron-neuron yang lain. Sehingga kenapa NLP itu dianggap sebagai deep learning. Ini arsitektur dari multi-layer, terdiri dari 3 layer ya. Kemudian ada input layer, kemudian ada hidden layer. Nah, jadi nanti dari input layer ini, outputnya akan masuk ke hidden layer. Hidden layer ini bisa banyak juga nanti layernya. Ya. Kemudian sampai akhirnya dia menghasilkan output layer. Sebenarnya apa sih yang dilakukan di sini? Yang dilakukan di sini adalah mengupdate ya, mengupdate fungsi yang sudah ada di sini, diupdate ya, sampai menghasilkan loss yang sangat kecil ya dalam proses pembelajaran. Artinya sampai konvergen lah istilahnya, sampai maksimum ya seperti itu. Hubungan antara neuron pada ANN merupakan fully connected network ya. Cuma hidden layer sebaiknya disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan. Kemudian jumlah neuron pada hidden layer umumnya lebih banyak daripada jumlah neuron di output layer. Iya jelas ya. Nah, cuman permasalahannya begini. Berapa sih kita menentukan hidden layer itu berapa, kemudian neuron itu berapa gitu ya. Nah, coba nanti akan dibahas nggak nih di slide ini. Ya. Desain arsitektur dari ANN ini terutama untuk MLP ya, input, hidden, dan output layer. Misalnya di situ ada sebuah gambar image ya. Image itu terdiri dari potongan-potongan kecil ya, pixel ya yang terkecil. Nah, contohnya di situ adalah 28 pixel, berarti dalam ukuran kotak itu berarti ya 28 kali 28. Jadi akan menghasilkan 784 pixel ya. Nah, penentuan jumlah input layer neuronnya, bulat-bulat ini neuron, itu disesuaikan dengan jumlah fitur pada data input. Nah, fiturnya ini kan berarti terdapat 784X ya. Jadi X1 sampai X784. Jadi di dalam sini, dalam input layer terdapat 784 neuron ya. Banyak ya untuk memproses gambar. Ini gambarnya baru satu. Gambarnya baru satu ya. Yang lain. Nah, kemudian di output layer penentuan jumlah neuron pada output layer itu disesuaikan dengan permasalahan. Kalau di output layer itu membutuhkan klasifikasi biner, berarti kan klasifikasi biner dan regresi bisa menggunakan hanya satu neuron. Kalau regresi kan cuma satu ya, misalnya hanya memprediksi ya satu saja, misalnya regresi berapa harga emas misalnya, kan cuma satu itu, berarti cuma satu. Nah, kalau klasifikasi biner berarti 0 dan 1, misalnya laki-laki, perempuan. Kemudian apa tadi contohnya? Ya dan tidak, kan dua. Jadi juga jumlah neuron di output layer itu ada dua kalau untuk klasifikasi biner. Kalau regresi itu hanya satu. Pada permasalahan klasifikasi multi-kelas, berarti kan outputnya banyak tuh, maka 10 ya, 10 neuron pada pengenalan angka. Nah, iya. Misalnya tadi ini angka ya, gambar angka. Berarti dibutuhkan 10 neuron di output layer. Kenapa 10? Karena ingin mendeteksi apakah itu angka 0, angka 1, angka 2, dan seterusnya ya, gitu.
Itu penentuan dari jumlah neuron. Kemudian penentuan jumlah hidden layer. Hidden layer itu di tengah, tersembunyi ya, antara input dan output layer. Semakin banyak jumlah layer yang ada di hidden, maka komputasinya lebih lama. Karena apa? Dia menghitung. Selalu di setiap layer, setiap neuron akan selalu mengupdate weight, bobot. Jadi bobotnya diupdate, otomatis kan melakukan perhitungan lagi. Terus nanti output dari sini masuk ke lapis neuron berikutnya, ya dihitung lagi. Jadi semakin banyak jumlah layer, ya di dalam hidden layer, maka akan membutuhkan komputasi yang kompleks sehingga waktunya juga lama. Jadi jumlah layer ini sebaiknya dibatasi ya, disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan. Tapi sekali lagi ini gampang-gampang susah. Jadi kadang kita melakukan tuning ya di situ ya. Jadi sebenarnya tuh yang paling optimal tuh berapa sih gitu ya. Jadi ada itu kalau di Python itu ada ini seperti grid search, kemudian random search ya untuk melakukan optimal. Menentukan berapa jumlah layernya dan sebagainya. Kemudian melakukan learning rate, kemudian evok dan lain-lain. Kemudian penentuan jumlah node neuron pada hidden layer, node-nya ini. Semakin banyak jumlah node memungkinkan mempelajari pola yang lebih rumit. Ya, intinya lebih rumit lah ya kalau semakin banyak itu ya. Untuk mencegah overfitting, sebaiknya menambah jumlah node secara bertahap. Apa itu overfitting? Overfitting itu adalah proses di mana ibaratnya itu mesin terlalu fix, terlalu pinter dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi harus sama persis gitu ya. Jadi prediksinya itu harus sama persis ya. Akurasinya bagus, tapi ketika dihadapkan dengan data baru, mesin kemungkinan tidak akan memprediksi dengan baik. Ya, karena apa? Karena dia belum belajar itu. Ibaratnya gini, kalau kita belajar diulang-ulang terus dan diulang-ulang terus tuh kasusnya sama terus. Berarti kan semakin pinter ya. Nah, itulah kira-kira overfitting itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada soal matematika yang mungkin kita belum pernah menemukan baik itu dari soal jenis soalnya, kemudian angka-angkanya, itu kan kita harus mikirnya lama, akhirnya salah gitu kan ya. Nah itu kira-kira gambaran overfitting seperti itu. Ini desain arsitektur dari ANN. Misalnya di sini ada data ya, mungkin ini data suara ya kali ya, tidak digambarkan dengan jelas di sini. Kemudian ada feature-nya X1 sampai X sekian. Kemudian di situ ada, ini kan sebagai input layer, ya, feature sebagai input layer. Kemudian di sini ada dua hidden layer ya, ada plus dan minus yang terdiri dari 4 neuron. Kemudian nanti di sini ada outputnya, ya ini output ya, outputnya ada dua neuron di situ, ini berarti binary ya. Nah ini hasil visualisasinya ya, hasil visualisasinya. Di sini adalah tuning parameter, ya ada jumlah evoknya. Evok itu perulangannya, jadi berapa kali dia melakukan upgrade ini. Semakin lama evok, berarti bisa jadi semakin akurat, tapi enggak juga ya, bisa jadi malah tambah jelek ya, seperti itu ya. Kemudian learning rate ini adalah kecepatan pembelajaran ya. Kita mengatur si mesin seberapa cepat dia bisa mempelajari data training yang ada. Ini juga harus diperhatikan, kalau terlalu cepat dia nanti nggak baik juga, kalau terlalu lambat nanti prosesnya juga semakin lama. Ya, kalau terlalu cepat tuh kemungkinan banyak salahnya. Ya, terlalu cepat semakin banyak salahnya. Semakin lambat juga lama ya, lama seperti itu.
Ini mekanisme pembelajaran untuk learning-nya. Jadi di situ proses untuk pembelajaran dalam pembentukan model. Nah, kalau di gambar itu bisa diartikan di situ misalnya untuk deteksi gambar ya ini. Deteksi apakah ini gambar manusia, apakah ini gambar sepeda, apakah ini stroberi gitu ya. Itu nantinya goalnya. Nah, akan banyak sekali ini dianggap sebagai data training, kemudian dimasukkan ke dalam ANN ya, sampai nanti di outputnya dia masukkan, oh ini gambar sepeda, ya. Nah, sepeda. Terus ini modelnya kan masukkan sebuah model ya. Jadi ini nanti sepeda. Cuman permasalahannya ketika sepedanya ini kan warnanya orange, ketika warnanya hijau, apakah mesin masih bisa memprediksi bahwa ini juga sepeda, gitu ya. Kalau kita manusia kan karena kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri kan, oh ini sama-sama sepeda, yang satu warnanya oranye, yang satu warnanya hijau. Tapi di sini kita berupaya dalam proses pembelajaran kita bisa mengajari si mesin apakah dia ketika datanya itu data baru dan itu mungkin berubah ya fiturnya ya, warnanya, apakah bentuk ini masih bisa dianggap sebagai sepeda. Nah itu tantangannya. Langsung aja ini ke tahapan ANN tadi. Feed forward ya. Jadi tahap ya. Ini tadi sebagai vektor X ya. Jadi nanti berupa vektor ini sebagai input, kemudian menghitung ya output untuk setiap neuron di hidden layer. Ini kan ada X1 masuk ya. Kemudian nanti ada pembobotan, hitung output di setiap neuron di hidden layer dan output layer. Jadi intinya sebenarnya cuma menghitung gitu aja ya, menghitung ya. Kemudian nanti sebelum masuk ke output ada yang namanya fungsi aktivasi pada layer output ya. Ini pembelajaran untuk inisialisasi bobot W ya, kita inisialisasikan. Kemudian lagi ini dari fungsi ya, dari fungsi. Ya. Intinya di sini adalah bobot ini, update bobot atau weight-nya ya. Sehingga output dari ANN adalah konsisten dengan label kelas pada data latih. Jadi di sini menemukan bobot baru dengan meminimalkan fungsi objektif. Contoh algoritma backpropagation. Jadi setiap inputan yang masuk dari layer ke layer, yang masuk dari neuron ke neuron itu kan dihitung dan di-upgrade ya bobot weight-nya untuk meminimalkan yang namanya loss ya. Semakin kecil loss itu kan berarti proses pembelajarannya semakin bagus ya. Artinya prediksinya itu lebih tepat. Nah, untuk merancang algoritma pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kriteria iterasi berhenti, konvergen, iterasi atau default. Jadi itu kan terus ya, proses pembelajaran deep learning itu kan terus sampai dia berhenti ya, dari sekian arsitektur tadi ada input layer, kemudian ada hidden, kemudian sampai output. Nah, kapan dia berhenti? Kita kan melakukan iterasi atau evoke ya di sana ya, evoke. Terus ada evoke 200, 300. Apakah menjamin bahwa evoke yang tinggi, yang besar itu menjamin bahwa proses pembelajaran itu semakin bagus? Tidak juga ya. Jadi ada beberapa kapan kriteria itu berhenti ya. Nah, minimum, global cost minimum itu cost ya, seminimal mungkin ya untuk errornya. Nah, kemudian juga bagaimana arahnya? Ini berkaitan dengan gradient descent. Gradient descent itu merupakan nilai kemiringan, ini kemiringan atau kecondongan suatu garis ya yang membandingkan antara komponen Y ordinat
ini dan komponen X atau absis. Di sini ada week ya. Gradient descent juga digambarkan sebagai iterasi yang digunakan untuk menemukan nilai optimum dari parameter dengan menggunakan kalkulus ya di situ. Nah, ini gradient descent digunakan untuk pembaruan bobot. Jadi intinya memperbarui bobot ya dalam neural network dengan cara meminimalkan loss function. Jadi loss functionnya minimal, jadi agar prediksinya lebih tepat ya. Proses gradient descent ini terjadi pada fase backpropagation. Gambar ilustrasi terlihat bahwa proses pembobotan W ya dalam proses balik dari gradien. Jadi kurva ini yang berbentuk U itu merupakan gradien. Ya. Jadi selalu diupdate. Jadi melakukan iterasi sampai konvergen. Konvergen itu artinya sampai di titik di mana nilainya itu sudah maksimum Halo, cek. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Mohon konfirmasinya. Terdengar, Mas. Kedengaran, Mas. Oke, siap. Tak kira tadi sinyal saya pernah ini yang jelek. Oke, kita tunggu Bu Dia masuk lagi ya. Sepertinya lagi ada kendala sinyal. Oke, silakan yang belum presensi, silakan bisa presensi di spot ya, teman-teman ya. Sama persiapan buat nanti ini kita praktikumnya. Ntar saya tak hubungi Bu Diahnya dulu. cek. Maaf ya. Halo. Sudah masuk, Bu. Oke, saya nggak nyadar kalau Alef ya cuap-cuap dari tadi. Nggak kelihatan ininya di background, jadi nggak kelihatan, saya kok sepi-sepi aja. Waduh. Lama nggak sih tadi saya? Nggak, Bu, sebentar, nggak sampai 5 menit. 5 menit ya. Oke deh. Ya, ini tadi harus ngecek alat dulu wifi di rumah. Ternyata nggak apa-apa, tapi ternyata bisa masuk lagi. Oke.
Oke, baik, saya lanjutkan. Oke, ini baca sendiri aja ya, 2 slide di atas ya. Tadi saya copy. Oke, ini kita lanjutkan ya. Ini adalah contoh proses pembelajaran ANN. Jadi di sini tadi ada untuk deteksi ya. Deteksi gambar. Ini seperti angka 5 atau huruf S ya, seperti itu ya. Jadi tulisannya ini sepertinya tulisan tangan ya. Output yang diharapkan mestinya si mesin itu bisa mendeteksi bahwa ini adalah angka 5 ya. Jadi di sini ada tadi gambarnya 28 pixel ya, kali 28 pixel. Nah, itu menjadi 784. Jadi inputnya ada 784x. Kemudian diteruskan ya, tiap keluarannya ini ada pembobotan input ya di sini. Jadi untuk setiap untuk setiap input X itu dikalikan dengan pembobotan. Kemudian masuk ke hidden layer. Hidden layer ini kita lihat ada 2 layer ya di sini, ada 2 layer. Nah, di sini akan dilakukan komputasi untuk masing-masing neuronnya. Lakukan komputasi, outputnya ini akan menjadi input di layer berikutnya. Ya, setelah itu sebelum masuk ke output, ya di sini ada nanti fungsi aktivasi ya, karena di sini yang dibutuhkan adalah aplikasinya bukan binary ya. Mungkin di sini pakai softmax. Yang jelas ini bukan sigmoid ya. Jadi di sini tadi kan untuk kelasnya ya, kelasnya ada 10 dari 0 sampai dengan 9. Oh, ini terdeteksi harusnya dia bisa mendeteksi 5 ya, di sini. Nah, jadi ini adalah jumlah neuron di output ya, seperti itu. Selanjutnya strategi dalam proses pembelajaran. Jadi proses belajar itu punya strategi ya. Seperti kita manusia. Ketika kita mau ujian, strategi apa yang kita persiapkan agar ujian kita itu nantinya berjalan dengan sukses? Tentunya kita belajar kan. Nah, dengan cara yang bagaimana kita belajar? Apakah ya belajarnya kita itu soalnya, tipe soalnya itu sama, cuman angkanya saja berbeda, atau ketika belajar kita belajar dengan banyak jenis soal dan juga dengan banyak jenis angka-angka ya, jadi bervariasi seperti itu. Ya, biar nantinya ketika ujian harapannya kita sudah familiar karena kita sudah sering latihan, kan seperti itu ya. Hasilnya ketika misalnya setiap kali kita latihan sore hari kita ngerjain soal, hasilnya bagus ya. Seperti itu terus setiap hari. Ketika ujian ya hasilnya bagus juga. Harapannya seperti itu. Nah, ini di mesin ini juga seperti itu. Jadi adanya sebuah strategi ya dalam proses pembelajaran ya. Nah, kita cek dulu. Pada saat training, apakah kinerja itu bagus? Kalau tidak bagus, berarti kita bisa memodifikasi network, kemudian kita optimasi parameternya ya. Dirubah-rubah seperti itu ya, hiperparameter seperti learning rate, epoch dan lain-lain. Mungkin loh kok hasilnya kok masih rendah, oh mungkin belum mencapai optimal, epochnya mungkin kurang, jadi harus belajar lagi, harus diulang lagi seperti itu ya. Nah, ulang lagi, oh ternyata belajarnya kemarin itu cuma 1 jam, sekarang 2 jam, atau kita ngerjain soalnya 10 kali gitu ya, kurang itu, ternyata kalau 20 kali lebih bagus. Begitu juga dengan mesin ini ya. Jadi kita bisa mengoptimasi parameternya apa yang perlu dioptimasi. Memodifikasi network jaringannya, mungkin jumlah layernya, kemudian apalah ya di sini. Nah, itu kalau trainingnya masih belum bagus seperti itu. Nah, kalau udah bagus gimana?
Oke, kalau udah bagus di testing, apakah kinerja testing juga bagus? Kalau bagus ya udah berarti selesai ya. Si mesin berarti udah bagus nih ketika training dia bagus, bisa memprediksi misalnya ketika pada saat testing dengan data yang berbeda daripada training itu juga bagus. Artinya si mesin sudah bisa mengenali pola yang ada ketika dia belajar dan juga sudah bisa mengenali pola ketika ada data baru yang masuk. Udah selesai. Berarti proses pembelajaran itu bisa dianggap sukses. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika kinerja trainingnya itu bagus, tapi kinerja pada saat testing itu jelek? Itulah yang dinamakan dengan overfitting. Artinya overfitting itu suatu kejadian ketika pada saat training itu bagus, tetapi pada saat testing itu jelek. Ya. Kenapa demikian? Overfit, terlalu fit pada saat training, sehingga ketika testing dengan data yang dirubah sedikit mungkin gambarnya, jadi ibaratnya itu harus sama plek gitu loh. Ada gambar ya, harus sama plek itu dia bisa deteksi bagus, 100% akurat. Tapi ketika gambar itu dirubah agak miring atau mungkin gambarnya agak buram, udah tidak bisa si mesin untuk mendeteksi. Hasilnya jadinya jelek. Jadi itu dinamakan dengan overfitting. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran pada saat training, jangan senang dulu. Oh, hasilnya bagus 99% gitu ya. Justru itu dicurigai. Pada saat trainingnya bagus 99%. Dicoba deh pada saat testing. 99 juga enggak. Kalau misalnya 50%, nah itu berarti overfitting. Jauh sekali ya rentangnya antara hasil akurasi testing dan training. Tapi kalau misalnya training itu akurasi 99, kemudian testing itu 98 atau 97, nah itu berarti kategori yang ini ya, pada saat training bagus dan pada saat testing itu bagus. Ketika terjadi overfitting, kita lakukan yang namanya banyak sekali ya, ada regulasi, kemudian ada augmentasi data. Augmentasi data itu memperbanyak data dengan pola yang berbeda ya. Kalau di gambar itu namanya augmentasi data, tetapi kalau di teks itu namanya mungkin di teks dan non teks ya. Itu namanya oversampling seperti itu ya. Kemudian ada nilai dropout, kemudian ada early stopping. Nah, early stopping ini ketika misalnya training itu sudah cukup bagus, udah diberhentikan aja. Jangan langsung diterusin. Jangan diterusin terus sampai terlalu tinggi akurasinya, akhirnya terlalu fit. Jadi pada saat testing itu jelek. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian mencegah overfitting, tadi regulasi ya, untuk mengurangi generation error dengan mencegah model lebih kompleks. Jadi ada menambahkan L1 norm sama L2 norm. Ini normalisasi ya, menambahkan penalti ya ke fungsinya, ke fungsi objektifnya. Ya, itu bisa dilakukan. Kemudian selain itu untuk mencegah overfitting, kita melakukan dropout ya. Dropout itu dilakukan di neuron ya. Jadi dari setiap layer itu kan ada banyak neuron, tidak semua neuronnya itu kita fungsikan, tidak. Tapi itu boleh kita dropout seperti itu. Ini adalah salah satu cara biar pada saat training tidak terlalu fit datanya. Nah, atau dengan early stopping. Iterasi pada saat training dihentikan jika generation error-nya mulai naik. Nah, ini bisa dihentikan ya. Ketika, kan itu berbanding terbalik ya, ketika akurasinya semakin naik, berarti kan error-nya semakin kecil. Tapi ketika akurasi menurun, berarti kan error-nya semakin tinggi. Nah, ini dilihat. Nanti pada saat training, kira-kira error-nya itu menjadi mulai tanda-tanda lebih
tinggi nggak errornya. Kalau lebih tinggi berarti bisa jadi semakin diterusin itu nanti akan semakin jelek nantinya. Jadi itu bisa dilakukan stop ya, stopping ya, seperti itu. Ini augmentasi data, yaitu kita menambah data latih. Menambah data latih, memperbanyak variasi data latih. Misalnya ada gambar nih, ada gambar kucing. Awalnya mungkin gambar kucingnya cuma kayak gini nih, ya, selfie gitu gambarnya ya. Jadi cuma ada mukanya aja, mukanya aja. Nah, ketika ini terjadi overfitting, ya, pada saat testing ada gambar kucing juga, cuman gambarnya itu nggak sama plak seperti ini. Jadi agak di sini ada backgroundnya nih, nggak tahu ini mungkin background apa nih di belakang, mungkin kayu atau tembok ini ya. Nah, pada saat data testing ini dimasukkan, ini nggak bisa mesin mengenali, karena dia taunya gambar kucing yang dia kenali seperti ini. Kalau yang ada gambar background seperti ini dia nggak bisa. Nah, padahal pada saat training itu akurasinya cukup tinggi, tetapi pada saat di testing dengan data yang berbeda, ya, walaupun ini sama-sama kucing, warnanya juga sama, tapi ada backgroundnya, ya, itu mesti tidak bisa mengenali, sehingga ya perlu kita lakukan augmentasi data. Jadi proses untuk memperbanyak data, ya, sehingga model yang dihasilkan lebih baik dalam memprediksi data uji. Jadi dari 1 jadi 10, ya. Jadi macam-macam nih. Gambar kucingnya ada yang dia dari sisi bawah, gambarnya ada dari sisi samping, ya. Ada yang agak blur, ya, macam-macam, ya, seperti itu. Ya. Metode augmentasi digunakan tergantung dari jenis data input, ya. Metode upper sampling untuk data numerik seperti smooth, ada scene dan sebagainya. Contoh untuk augmentasi data citra, rotasi, translasi, flip, dan zoom. Jadi di zoom ya. Jadi dideketin, kemudian dikecilkan seperti itu. Ini proses augmentasi. Proses ini sebenarnya cukup tidak rumit juga ya. Awalnya rumit mungkin, tapi kan sudah banyak tool yang ada mungkin ya yang digunakan untuk melakukan augmentasi, dan juga ada beberapa algoritma. Jadi kita tinggal pakai ya. Kayak gini nih, smooth, saya juga udah pernah pakai, ada rose dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan ya. Nanti pada saat trainingnya datanya banyak ya, datanya semakin banyak ya. Tapi tambah pinter si mesin karena dia akan punya banyak variasi. Ketika di testing dengan data yang berbeda, dia sudah familiar seperti itu. Tahapan implementasi dari ANN, menload data, yaitu membaca file data input, kemudian dilakukan splitting ya. Sebenarnya nggak cuma ANN aja, ini adalah tahapan implementasi dari machine learning, deep learning ya, yang dari kemarin-kemarin kita pelajari. Jadi ada proses pengambilan data ya, kemudian datanya di split menjadi data training, data validasi, dan data uji. Kemudian kita mendefinisikan modelnya, merancang ya, model ANN atau nanti model-model yang lain ya. Kemudian fit model, membangun model ANN berdasarkan data latih, hasil pemodelannya, kemudian dievaluasi untuk masing-masing modelnya. Kemudian dari hasil evaluasi model, mana nih model yang terbaik, itulah yang akan kita gunakan, kita simpan dulu ya. Setelah disimpan modelnya, baru kita lakukan testing ya untuk memprediksi. Ya, kira-kira itu gambaran dari tahapan implementasi secara umum ya. Sebenarnya tidak hanya ANN saja ya. Pada umumnya untuk machine learning dan deep learning langkah-langkahnya seperti ini. Oke. Oh, ini sudah masuk ke hand-on ya. Bisa dimulai Mas Adi. Siap Bu, bisa Bu. Oke. Silakan. Ini saya stop share dulu ya. Oke, silakan Mas Adi. Siap, terima kasih Bu. Oke, izin share screen ya teman-teman ya.
Disapa dulu Mas temennya. Biar agak gayeng gitu. Oh lumayan ini ada 7 berarti 5 ya. Sapa Oke, aja gimana? nih. Sama-sama dulu aja, wis biar nggak sepaneng. Udah saya tinggal aja deh biar kalian aja ngobrol ya. Saya mau minum dulu. Silahkan Mas Adi. Siap, Ibu. Oke, teman-teman, kita break sebentar ya, teman-teman ya. Biar nggak sepaneng, saya di sini mau nyapa teman-teman nih. Ada Mas Muhammad Taufikur Rahman. Gimana Mas kabarnya Mas? Teman-teman bisa on cam sebentar nggak biar saya ini ya, biar saya tahu kalian ya. Udah lama nggak kelihatan tuh kan, bisa on cam yuk teman-teman yuk. Sambil saya screenshot buat dimasukin ke laporan, bisa on cam sebentar. Udah lama ya kita pertemuan selalu off cam terus ya. Saya Iya, nggak Mas. tahu Mbak Verina yang gimana, Mas Tafi yang gimana, saya nggak tahu. Yuk kita on cam sebentar yuk, biar saya screenshot ya, masukin ke laporan. Mbak Andina, Mbak Nakia, Mbak Indriana, Mbak Verina, silakan bisa on cam sebentar. Yuk on cam yuk. Ini masih stay kan ya? Nggak ditinggal bikin Indomie kan ya? Oke, Mbak Verina sudah on cam. Mbak Andina, Mbak Nakia, Mbak Indriana silahkan on cam sebentar. Kita ambil gambar ya. Oke, dan Mbak Nakia. Oke. Mas Rahman, gimana kabarnya Mas Rahman? Sehat Mas Rahman? Saya nggak masuk kok, gimana? Oke, Mbak Indriana. Ya, tinggal Mbak Indriana, tinggal kita ini ya, take a picture ya. Oke, mungkin ada masalah sama kameranya Mbak Indriana. Kita ini aja wes, ambil ini ya, ambil gambar ya. Oke, siap. Siapkan pose terbaik kalian ya, ini buat laporan ya. Jarang-jarang ini lah kita on cam loh. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Tak masukin ke notulen dulu. Oke, sambil refresh sebentar. Mbak Verina, gimana kabarnya Mbak Verina? Ya, alhamdulillah baik, Mas. Oke, sekarang posisi di mana? Di Purwokerto, Mas. Oh, Purwokerto. Siap. Masih belum offline ya kuliahnya ya? Iya, belum. Oke. Siap. Sekarang Mbak Nakia, gimana Mbak Nakia? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas. Siap, alhamdulillah. Di mana posisi sekarang? Di rumah di Lombok, di Nusa Oh, Tenggara Barat. Lombok. Siap, di Lombok. Ya, saya tiap hari itu sering nonton acara mancing itu seringnya di Lombok di daerah sana. Keren-keren pantainya, jadi pengen ke sana. Iya, Tapi nggak punya uang ke sana. Oke, terima kasih Mbak Nakia. Ada Mas Rahman, Muhammad Taufikur Rahman. Gimana Mas Rahman? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang di mana Mas posisinya? Di rumah, Mas, di Palembang. Oh, Palembang. Saya ada teman tuh di Palembang. Dulu satu kelas sama saya, terus akhirnya semester 2 akhir ikut SBMPTN lagi, keterima di Unsri. Oke. Masnya dari Unsri atau bukan? Iya, di Unsri, Mas. Oh, Unsri. Siap. Tadi ada Mbak Andina yang tadi sempat on cam. Mbak Andina, gimana kabarnya Mbak Andina? alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Posisinya di mana Mbak? Lagi di rumah di Bogor. Oh, di Bogor. Oke, siap di Bogor. Lagi hujan terus ya Mbak atau enggak? Biasanya hujan, Bogor kan kota hujan ya? Iya, ini lagi hujan. Ya, semoga aja nggak banjir ya Mbak ya. Aman kan ya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Oke, kita take a break bentar ya teman-teman ya. Sebelum masuk ke materi, sebelum masuk ke praktikum, tadi kan kita pekan ini masih melanjutkan tentang membahas pembuatan model gitu kan ya, lanjutan dari pertemuan kemarin, pertemuan pekan sebelumnya, di mana di pertemuan ini kita akan membangun model, tapi dengan ini algoritma deep learning.
Di mana algoritma ini yang seperti saya sudah sampaikan di grup ya tadi pagi, algoritma yang sedang booming, sedang rame-ramenya lagi dibincangkan ya masalah deep learning ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau ambil skripsi, temanya deep learning, insya Allah lancar jaya seperti itu ya, dilancarkan ininya, ACC judul gitu. Perkiraan saya saja sih, soalnya saya juga deep learning, saya ANN kebetulan. Oke, gimana teman-teman udah siap masuk ke praktikum? Apa masih perlu diperpanjang lagi breaknya? Oke, mungkin ke praktikum saja ya teman-teman ya, karena udah jam 5 lewat juga ini, udah tinggal 27 menit. Oke, saya izin share screen teman-teman. Wait. Oke. Apakah saya sudah, ini screen saya sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, ini buat laporan ya. Kalian kalau setiap pertemuan pasti di screen seperti ini buat laporan. Oke. Silakan teman-teman bisa download materinya di pertemuan ke-13. Bentar. Amikom 4. Ini ya, di pertemuan 13, membangun model 4. Silakan dicontoh kasus seperti biasa teman-teman download filenya, terus nanti diekstrak. Setelah itu lalu ini diupload di Jupyter-nya seperti itu. Ini saya sudah upload ya, sudah saya upload di Jupyter. Di sana ada 3 contoh kasus. Ada peak propagation, ANN, iris, dan ANN. Di situ juga ada satu dataset with seed CSV. Ini biji gandum ya. Mungkin data-data biji gandum atau gimana saya kurang paham. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama. Di sini kita khusus membahas tentang ANN ya, teman-teman ya, di mana setahu saya itu deep learning itu ada ANN, ada CNN, ada RNN, di mana masing-masing itu apa namanya ya, fungsi pokoknya itu beda-beda. Setahu saya kalau misalnya ANN itu untuk data-data yang tabular. Maksudnya data kayak kemarin kita membahas tentang CO2 emisi ya, itu regresi. Kalau misalnya itu klasifikasi, datanya kira-kira kayak gitu, isinya baris dan kolom, itu untuk data tabular. Cocoknya pakai ANN. Terus untuk yang CNN biasanya untuk ini klasifikasi gambar. Biasanya kalau misalnya image processing dia pakainya CNN. Kalau misalnya data yang sequence kayak misal analis sentimen, kayak misal teks ya, teks mining gitu NLP, ya biasanya pakai RNN. Jadi ada ANN, CNN, RNN. Di sini kita membahas yang pertama ya ada ANN ya. Oke, kita langsung contoh yang pertama. Tadi saya ini ya lihat sekilas di sini isinya cuma metode semuanya, metode, nggak ada library yang signifikan, maksudnya jarang-jarang ada library. Ini di sini kita pakai yang manual ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin kita bikin modelnya itu pakai library, tinggal panggil library-nya, kita panggil, terus kita bikin objek, terus kita apa namanya bikin membangun model atau melatih model dengan cara fitting, tinggal fit dalam kurung iktrend yetern selesai gitu kan. Kalau ini enggak, ini manual teman-teman ya. Saya lihat juga saya cukup pusing ya. Di sini dia ini membangun modelnya itu dengan cara manual, bikin metode sendiri gitu. Sebenarnya ada sih, ada yang pakai apa namanya, pakai langsung pakai library-nya ada, tinggal panggil aja. Tapi di sini kita disajikan yang manual. Tapi di contoh 2 sepertinya ini udah pakai library, makanya dia lebih sedikit nih. Dia lebih sedikit contoh kasusnya. Kalau satu ini rada panjang ini. Oke, sebentar teman-teman. Oke, mohon maaf, saya lagi rada pilek ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini di contoh kasus pertama kita akan menggunakan metode ANN, di mana di contoh kasus yang pertama ini apa namanya, kita membuat metode tersendiri ya teman-teman ya.
Jadi nggak pakai library yang ada. Kita tinggal panggil terus kita pakai, enggak. Ini kita membuat sendiri. Di sini untuk back propagation. Jadi ada yang namanya forward propagation, ada namanya backward propagation. Jadi kalau misalnya tadi sudah dijelasin di PPT ya sama Budia, kan ada beberapa layer-layer gitu ya. Ada input layer, ada hidden layer, ada output layer. Sebagai gambaran kayak gini ya teman-teman ya. Ini saya punya animasi. Di sini kita ada punya ini ya. Kita punya dua gambar, ada anjing dan kucing. Terus ini ada arsitektur neural network-nya, ada input layer, ada 3 neuron, 1, 2, 3. Terus ada hidden layernya cuma 1. Di hidden layer ada 4 neuron ini yang bunder-bundernya ya, yang bulat-bulat ini namanya neuron. Terus ada ada 2 neuron pada output layer. Oke, di sini kira-kira kayak gitu. Yang dimaksud dengan fully connected layer yang tadi sempat disampaikan di PPT ya ini. Jadi masing-masing ininya terhubung satu sama lain. Untuk yang input neuron pertama di input layer dia terhubung ke semua yang ada di hidden layer. Begitu juga untuk yang input kedua dan input ketiga, dia masing-masing terhubung ke hidden layer. Begitu juga untuk hidden layer dan output layer, dia ada garis-garis penghubungnya semuanya kayak gini. Ini namanya fully connected layer ya, terhubung semuanya seperti itu. Kira-kira kayak gini untuk secara gambarannya gitu, secara simpelnya kayak gini. Masuk ke jaringan sebagai input, terus nanti diteruskan ke hidden layer, terus nanti diteruskan ke output layer. Ini gampangnya seperti ini ya teman-teman ya. Tapi proses dibaliknya nggak semudah ini. Nanti ada weight, maksudnya ada bobot tiap garis ini dia punya bobot ya teman-teman ya. Terus ada bias, terus ada fungsi-fungsi aktivasi, terus ada fungsi loss. Dia maju dari depan ke belakang, terus dari belakang kembali ke depan lagi untuk mengupdate bobotnya ya agar sesuai, terus seterusnya. Itu nanti kita bahas lebih mendalam ya teman-teman ya. Kalau di gambar ini kita hanya secara sekilas aja gambarannya untuk ANN itu gimana untuk neural network. Jadi kayak gini, ada input layer, hidden layer, output layer seperti ini. Arsitekturnya seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh 1. Di sini kita import beberapa library, ada random, ada CSV dan ada math. Oke, jujur saja teman-teman ya, di contoh kasus yang pertama ini saya kurang paham soalnya di sini dia kebanyakan terdiri dari fungsi-fungsi, metode-metode yang dibuat secara manual, jadi nggak pakai library seperti itu. Saya coba jelaskan sepemahaman saya. Oke, ini tadi yang pertama, seperti biasa kita import library yang kita butuhin di Python ya. Terus ini kita ada fungsi. Pokoknya kalau yang dev kayak gini namanya fungsi ini. Dev apa gitu. Ini menandakan bahwa ini adalah sebuah fungsi. Nama fungsinya adalah yang warna biru ini. Ini dia nama fungsinya. Terus file name ini dia adalah parameter. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi load.csv, kita punya fungsi ini. Kalau kita mau panggil fungsi ini, kita harus masukin parameter file name-nya ini. Kalau enggak, dia bakal error seperti itu. Di sini dia ada variabel dataset, di mana dia dideklarasikan sebagai list. Di sini ada perulangan di sini. Dia akan membaca file name, membaca file ya. Jadi kalau misalnya kita mau manggil fungsi load.csv ini, kita sertakan, kita passingkan, kita berikan dia file, nama filenya gitu. Dari nama file ini kita buka filenya, terus di sini kita punya variabel CSV reader untuk membaca file tersebut ya. Di sini kita ada perulangan. Jadi kalau misalnya kita passingkan data atau dataset ke file ke fungsi ini, dia akan membaca per barisnya, baris per baris gitu. Kalau misalnya dia menemukan yang bukan baris, maka dia akan continue, maksudnya dilangkai, dilewati gitu ya. Misal pas lagi perulangan kayak gitu, lagi ngulang, terus ketemu yang bukan baris, maka kita lompati data itu, ya. Kita ke selanjutnya. Kalau misalnya itu baris, kita append ini maksudnya kita tambahkan ke datasetnya gitu. Jadi nanti data-data yang ada di
file ini dia akan masuk ke dataset sebagai list seperti itu. Terus kita return dataset, maksudnya kalau kita panggil fungsi ini load.csv, terus kita passingkan nama filenya, nama datasetnya, terus yang kita dapat adalah data dari data tersebut ya. Jadi kita cukup tuh kita panggil fungsinya aja, kita panggil kita kasih nama filenya, terus itu persisnya di belakang, terus kita tinggal dapat datanya kayak gitu. Ini kira-kira kalau misalnya kita pakai library seperti itu juga teman-teman. Jadi ini diproses di belakang kayak gini, tapi nanti saat kita panggil, kita cuma butuh panggil nama fungsinya, terus kita kasih nama filenya aja. Terus nanti dia nge-feedback, dia bakal ngembaliin datanya. Jadi kayak gitu. Sebenarnya fungsinya sama kayak saat kita panggil library ya teman-teman ya. Kita import library, terus kita bikin objek ya. Terus kita kita masukin parameter yang dia butuhin, nanti dia akan mengembalikan data yang kita inginkan kayak gitu. Lanjut di sini kita ada fungsi untuk mengkonvert string ke float ya. Ini tipe data string ke tipe data float. Seperti ini. Namanya adalah str column to float. Di sini kita butuh dua parameter, ada datasetnya dan ada kolomnya. Di sini juga ada perulangan setiap row, ini kan baris ya, setiap row di dataset berarti nanti dia bakal ngulang setiap barisnya. Nah, di sini row dalam kurung kolom, berarti di sini dia kalau tak lihat ini dia ini ya teman-teman ya, mengubah per kolomnya kayak gitu. Misal di dataset ada banyak kolom tuh, kita panggil fungsi ini, kita mau ngubah kolom yang mana gitu. Jadi per kolom gitu, bukan semua kolom. Jadi ini hanya kolom tertentu saja. Ini kita bikin dengan fungsi float dalam kurung row column.strip. Ini fungsi untuk mengubah casting ya dari string ke float. Sama kayak tadi, ini tadi untuk string ke float, ya ini dari string ke integer. Bedanya apa? Kalau float kan itu ya bisa menampung bilangan pecahan yang ada koma-komanya gitu. Tapi kalau integer dia bilangan bulat. Parameternya sama, kita harus mempasing datasetnya, datanya, dan nama kolomnya kayak gitu. Kita di sini melakukan ini ya, melakukan looping. Sini ini saya kurang paham, ini dua baris ini saya kurang paham ya teman-teman ya. Oke, intinya dia looping setiap barisnya. Terus di sini kita bikin tipe data namanya kita membuat variabel yang isinya dictionary. Terus dari situ kita akan lakukan looping nih. Looping untuk dimasukkan ke dictionary tersebut. Oke, lanjut. Kita di sini ada find the mean and make value for each column. Sesuai dengan deskripsinya, kita di sini akan mencari nilai min dan make value-nya dari setiap kolom ya. Jadi kalau misalnya kita ada kolom, kita cari nilai tertinggi dan terendahnya berapa gitu. Di sini kita akan lakukan normalisasi. Di sini pakai, kalau dilihat dari rumusnya, ini adalah rumus dari normalisasi, min max normalisasi ya. Cuma di sini sebenarnya kalau mau pakai min max ada library-nya tersendiri, kita tinggal panggil. Cuma di sini kita pakai manual. Kita dari rumus yang ada, rumus min max itu kita transformasikan ke bentuk kode Python seperti ini jadinya. Ini untuk menormalisasi, jadi yang namanya normalisasi itu mengingat kembali ya pertemuan kemarin, dia bakal merubah data ke dalam suatu rank tertentu, misal min 1 sampai 1, atau di sini dia merubah ke dalam rank 0 min 1, 0 sampai 1 menurut saya. Oke, terus di sini ada splitting ya, kita melakukan split. Oke, kalau kemarin kita ada train test split ya, membagi dataset ke dalam dataset training dan data testing menggunakan library, tapi di sini kita pakai manual. Di sini kita melakukan splitting dengan membuat fungsi tersendiri ya, namanya fungsinya yaitu cross validation split dengan dua parameter yaitu datasetnya, datanya, dan enfold. Ini maksudnya kalau kemarin kita sempat bahas key vault cross validation gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita nentuin sendiri nilai K-nya itu berapa, enfold-nya itu berapa. Kita mau jadi bagi menjadi berapa partisi gitu. Oke, kita lanjut aja karena waktunya udah mau hampir habis, nanti tidak keburu. Intinya ini fungsinya adalah untuk splitting data gitu. Oke, di sini kita menggunakan akurasi
Maksud saya membuat ini ya, membuat fungsi untuk untuk melakukan evaluasi dengan melihat akurasinya berapa sih. Kita mengirimkan 2 parameter ya. Kita di sini butuh 2 parameter yaitu data aktual dan data prediksi. Seperti itu. Jadi dia ngirimin 2 untuk dibandingin. Jadi kalau misalnya kita punya data aktual, data aslinya, terus ada data prediksinya, kita bandingin, lah dari situ kita ketemu nilai akurasinya. Di sini ada evaluasi algoritma menggunakan cross validation split. Oke, di sini pakai ini teman-teman ya. Dia menggunakan ini key-fold cross validation. Nanti dia outputnya adalah akurasi. Jadi misalnya apa namanya, kita kayak kemarin butuh berapa nilai K, misal 5 partisi, nilai K-nya 5. Berarti nanti hasilnya adalah akurasi dari masing-masing partisi dari 5 itu. Di sini dia udah pakai pointer ya, kalau nggak salah teman-teman ada tanda bintang ini biasanya tanda pointer ya. Kalau kita lanjut, di sini fungsi aktivasi ini kita menggunakan fungsi aktivasi sendiri. Kita ada wait dan inputnya. Terus ada transfer neuron, ini saya kurang paham ya teman-teman ya. Transfer activation. Oke, kita lewati saja. Bisa teman-teman di explore sendiri. Sini ada forward propagate. Oke. Jadi namanya forward propagate ini adalah jadi kalau misalnya kita punya arsitektur seperti ini, dia melatih jaringannya itu dari depan ke hidden ke output, dia dari depan ke belakang, itu namanya forward. Tapi kalau kebalikannya dia namanya backward. Biasanya kalau ANN itu 2 proses ya teman-teman ya. Jadi dia bakal ke belakang dulu. Jadi di input ini dia bakal ngisi sembarang nilai weight-nya. Terus kita lakukan pelatihan sampai ke belakang. Nah, kalau sudah sampai belakang nanti hasil yang dihasilkan itu udah sesuai ini belum? Udah sesuai namanya, kalau ada namanya itu apa ya? Threshold. Threshold itu kayak batas untuk error yang diizinkan kayak gitu. Kalau misalnya nilai errornya itu di bawah threshold, maksudnya masih dalam lingkungan threshold itu, maka oke, aman. Tapi kalau misalnya lebih besar errornya, dia maka akan kembali ke belakang melakukan backward. Ya, jadi dia belajar dari bukan belajar apa namanya? Iya, belajar dari belakang ke depan. Kebalikannya tadi, kebalikannya forward. Ya, kalau di depan ke belakang namanya forward, kalau belakang ke depan namanya backward. Untuk update weight-nya seperti itu. Weight dari mana? Oke, ini. Oke, ini tadi ada backward. Tadi yang sudah saya sempat jelasin teman-teman ya. Ini semuanya adalah fungsi-fungsi semua. Jadi kalau dijalanin dia nggak ngeluarin apa-apa karena dia emang fungsi doang. Jadi dia nggak bakal ada error atau enggaknya ketika nanti kita panggil. Kalau misalnya baru kayak gini dia nggak bakal ini ya, nggak bakal ngeluarin error atau ngeluarin output karena dia cuma pendeklarasian fungsi aja. Nanti efeknya kalau misalnya udah kita panggil gitu. Oke, di sini kita baru nih ya. Kita bikin deklarasi file name namanya with.csv yang tadi kita sempat ini upload ya. Terus kita lakukan loading datasetnya menggunakan fungsi load CSV file name. Ini fungsi load CSV ini fungsi yang tidak tadi kita buat di awal ini, di atas di depan. Nah ini kita panggil fungsi ini dengan satu parameter namanya file name. Nah oke. Jadi di sini kita waktu panggil dia juga passing atau mengirimkan data file name ini with.csv. Terus ini kita lakukan apa namanya ini perulangan ya teman-teman ya, melakukan perulangan untuk ini str column to float. Maksudnya kalau misalnya ada data string ya kita ubah ke float, converting tipe data. Di sini kita convert, di sini ada fungsi convert untuk jadi ke integer. Terus di sini kita normalisasi menggunakan min max normalization. Terus ini kita ada lakukan evaluasi ya. Kita deklarasikan di sini enfold-nya 5 berarti nilai k-nya 5 fold cross validation seperti itu. Terus ada learning rate itu ada bisa digandengkan tuh ya, ada 0,3 di sini, terus ada 0,1, 0,01, 0,001. Semakin kecil angkanya maka semakin lama dia proses untuk trainingnya seperti itu. And epoch ini maksudnya apa namanya, kayak epoch itu ini ya,
banyaknya dia melewati dataset gitu ya, satu epoch. Kalau misalnya dia dari depan sampai ke belakang selesai, itu namanya satu epoch. Terus ada n hidden, maksudnya ini hidden layer. Kalau misalnya di sini kita hanya ada satu hidden layer ya teman-teman ya. Satu output, satu input, satu hidden, satu output. Tapi kalau di sini tadi ada 5, berarti yang hidden ini ada 5 layer gitu. Enggak cuma satu, ini kan cuma satu. Oke, terus di sini kita melakukan evaluate algorithm. Ini fungsi yang tadi kita buat di sini ya. Evaluate, mana evaluate? Tadi ada evaluate. Nah ini kita panggil fungsi ini dengan mempassingkan beberapa data, yaitu ada dataset, yaitu dataset yang tadi, terus ada back propagation, ada enfold yang tadi kita sempat inisiasi, terus ada learning rate, ada n epoch dan n hidden. Setelah itu kita printing akurasinya. Ini ya bentuknya dia list. Karena di sini dia pakai 5 cross validation, maka di sini adalah yang keluar ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini untuk rata-ratanya seperti ini, minnya adalah 93,810%. Ini udah cukup bagus untuk proses klasifikasi. Ini untuk contoh yang pertama. Kita lanjut yang kedua, di sini kita udah pakai library ya teman-teman ya, lebih simple. Oke. Di sini kita pakai TensorFlow dan Keras untuk library ini ya, ANN ya. Di sini ada Matplotlib untuk plotting diagram atau grafik ya, gitu ya. Terus di sini ada scikit-learn biasanya untuk splitting data gitu. Oke, di sini kita seperti biasa import. Oke, kita pakai data iris. Sepertinya data iris datasetnya udah tersedia di scikit-learn ya teman-teman ya. Jadi kemarin yang sempat belajar yang dataset iris itu yang ada iris setosa, ada iris virginica dan lain sebagainya. Di sini kita panggil lagi gitu. Scikit-learn import dataset untuk mengimport dataset irisnya, terus kita dari scikit-learn juga import fungsi train test split-nya. Di sini kita iris ini akan berisi data frame ya, data dari iris yang ada dari scikit-learn. Terus kita definisikan X dan Y, ini untuk target dan data atributnya. Jadi kalau misalnya target data itu yang X ini isinya adalah yang kayak kemarin PayPal length, PayPal width dan lainnya. Kalau target ini dia yang klasifikasinya. Dia masuk apa sih kalau misalnya PayPal-nya itu tingginya sekian, lebarnya sekian, dia masuk kategori iris jenis apa? Jenis setosa kah, jenis virginica kah, dan sebagainya. Ini masuknya ke target Y ya teman-teman ya. Oke, di sini seperti biasa lakukan splitting. Terus di sini kita di sini menggunakan dari scikit-learn kita import MLP classifier. MLP ini singkatan multi layer perceptor ya teman-teman ya, karena dia multi layer seperti itu. Kalau single layer tadi kan cuma ada input dan output layer. Kalau namanya multi berarti ada hidden layer-nya gitu. Oke, kita bikin instant variable, instant dari kelas. Dari kelas MLP classifier dengan mengirimkan beberapa parameter. Di sini ada hidden layer-nya. Hidden layer-nya ada 64. Hidden layer size ukurannya. Berarti di sini ini ya teman-teman ya. Ukurannya neuronnya, banyak neuronnya adalah 64. Yang namanya neuron yang tadi ini titik-titiknya ini ada 64. Ini kan ada 4 doang. Oke, terus kita pakai aktivasinya, activation value, terus ada maksimum iterasinya dari 1000 dan epsilonnya I1 pangkat epsilon 0,08. Ini kalau misalnya ini kan iterasinya 1000. Kalau misalnya udah mungkin errornya mencapai batas ini, maka iterasinya bakal dihentikan. Sepertinya kayak gitu. Ini kita melakukan import untuk melihat skor akurasi ya. Kalau tadi di contoh sebelumnya kita bikin metode manual, kalau di sini kita bikin manggil fungsinya aja dari library. Kita nggak perlu bikin metode sendiri gitu. Oke, di sini ada fitting ya, proses fitting ini untuk melatih jaringan. Jadi kita tadi udah punya ini define network-nya, terus kita fitting dengan mengirimkan 2 data, yaitu data train dan data
atribut dan data testing yang untuk training. Intinya kita ngirimin data training gitulah agar dia latihan dari data itu. Terus setelah itu kita punya data untuk prediksi untuk data testingnya. Kita pakai fungsi predik ini untuk memprediksi. Setelah itu kita lakukan ini, panggil fungsi accuracy score untuk melihat akurasinya. Di sini akurasinya adalah 0,95%. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada testingnya. Oh maaf, ini tadi adalah akurasi validasi training. Oke, jadi ini menggunakan ini ya teman-teman ya, menggunakan apa namanya, akurasi validasi training. Ini saya kurang paham ini bedanya apa. Kalau ini mungkin yang pakai data testing, tapi kalau yang ini dia pakai data validasinya mungkin ya teman-teman ya. Kan kalau misalnya di dataset ada data training, ada data testing, data training ada 2 lagi, ada data validasinya mungkin pakai itu. Nah, ini yang testing dia sampai 100, 1,0 berarti maksudnya 100%. Tapi kalau misalnya dia sampai 100%, menurut saya ini dia sampai ini ya terlalu bagus sekali, overfitting, jarang-jarang bahkan nggak mungkin ada yang akurasinya sampai 100%. Oke, di sini kita ada heat map. Ada heat map seperti ini. Terus sini ada apa ini namanya? Mas Adi, cek Iya, iya Bu. yang validasi sama testing tadi mana? Atas, oh tadi ya. Jadi kan sedikit apa menginfokan ya. Ini kan sudah kita pelajari kalau nggak salah data splitting itu beberapa, kayaknya 2 minggu kemarin apa ya, saya lupa ya. Jadi data splitting data itu kan sebenarnya terbagi pada umumnya ya, terbagi 2, data training dan data testing. Data training digunakan untuk melakukan proses pelatihan, sedangkan testing untuk mengetes model yang sudah dihasilkan dari data training. Nah, tapi di dalam data training itu terbagi lagi menjadi data training dan data validasi. Ya. Apa fungsi data validasi? Fungsi data validasi ini adalah untuk mengevaluasi model data training. Jadi nanti modelnya banyak ya. Nah, dari sekian itu nanti mana yang paling optimal ya. Mana yang paling optimal itu yang akan dipakai. Jadi fungsinya data validasi itu seperti itu. Sampai akhirnya menghasilkan sebuah model. Jadi di situ kenapa ada 2 pada saat akurasi pada saat training, kemudian akurasi pada saat testing. Akurasi pada saat training itu didapatkan dari proses trainingnya dan dievaluasi menggunakan data validasi. Hasilnya 95% gitu ya. Setelah itu modelnya sudah ada, makanya tadi di atas kayaknya ada lagi deh, kebagi ya kayaknya proses splittingnya. Nah, ini kan membagi data X dan Y, ini adalah data asli ya. Kemudian dibagi menjadi data trend dan data test. Ya. Nah, setelah itu dibagi lagi dari data trend dan data test tadi, ya. Tesnya nggak dibagi, tapi yang cukup trainingnya aja dibagi. Ya, data trainingnya dibagi lagi menjadi data trend dan validasi. Ya, seperti itu. Jadi di sini dari 100% data, test size-nya itu 10%, berarti data trainingnya kan 90%. Nah, dari data training 90% itu tadi dibagi lagi 15%-nya adalah untuk data validasi. Jadi ibaratnya gini, 90, 10, kemudian dari 90 itu lagi dibagi lagi menjadi 85 dan 15. Kira-kira seperti itu, Mas Adi. Ya, lanjut silakan. Baik Bu, terima kasih. Berarti teman-teman ya, ini untuk data validasinya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih Ibu atas pencerahannya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Di sini tadi sampai heat map. Di sini kita import kategorikal. Ini saya kurang paham juga nih, maksudnya kategorikal ini mungkin data ini ya, apa namanya, kayak biner kayak gitu. Klasifikasi, untuk klasifikasi.
Di sini kita ada data trend, ada data validasi, dan ada data testing seperti itu. Kita di sini import dari library keras, ada sequential, ada flatten, dan dense. Oke, kita di sini ini ya model semacam sequential. Ini kita bikin instance dari kelas sequential. Ini untuk ini ya untuk apa namanya membuat jaringan arsitektur neural network-nya. Ini untuk flatten ini saya kurang paham ya teman-teman ya. Ini maksudnya untuk flatten ini. Oke, kita lanjut dulu. Oke, di sini kita ada dense 64 activation ReLU. Di sini maksudnya dia ini ya teman-teman ya. Ini untuk hidden layer-nya. Dia ada 64 neuron dan dengan menggunakan fungsi ReLU gitu. Terus ada output layer dengan fungsi aktivasi softmax dan dia ada 3 neuron ya. Ada 3 neuron. Oke, di sini kita menggunakan mengcompile. Jadi ini proses pendefinisian ya, define network. Kalau di sini kita proses compiling. Jadi kalau di define network kita apa namanya kita merancang arsitekturnya. Setelah kita rancang kita lakukan compile ya, compiling biar dia di-compile seperti itu. Di sini dia menggunakan fungsi optimizer Adam. Sebenarnya banyak, nggak cuma Adam, cuma di sini mungkin yang terbaik adalah Adam ya teman-teman ya. Sebenarnya ada fungsi lain kayak SGD, gradient stochastic gradient descent dan lain sebagainya. Ada fungsi loss, di sini ada categorical cross entropy. Ini tergantung ini ya teman-teman ya. Tergantung masalahnya. Biasanya ada yang pakai binary cross entropy, terus ada loss binary cross entropy. Tergantung masalahnya apa. Di sini mungkin karena categorical dia pakai categorical cross entropy. Di sini adalah metrik akurasi ini yang akan jadi acuan seperti itu. Di sini ada proses fitting ini untuk melatih jaringan. Kita kirimkan data latihnya dengan epoch 100, batch size-nya 10 dan validasi datanya ini. Untuk ini ya, untuk epoch dan batch size mungkin bisa diumpamakan seperti ini. Misalnya kita ada 200 sampel data dan kita memilih ukuran batch-nya 5 dan 1000 epoch. Ini maksudnya adalah dataset akan dibikin menjadi 40 batch. Ini jadi tadi kan ukuran batch-nya 5, ukuran batch-nya 5, batch size-nya itu ya. Tadi kan batch size ya, teman-teman ya. Ada batch size di sini 10, di sini 5 ya. Jadi kalau misalnya 5 kita akan menjadi 200 data itu menjadi 40 batch. Masing-masing dengan 5 sampel. Bobot akan diperbarui setelah 5 sampel tersebut. Jadi gitu. Jadi kita mau bagi menjadi berapa gitu. Jadi fungsinya adalah untuk biar nggak sekaligus 200 data itu masuk di proses itu enggak. Jadi kita melakukan kayak semacam partisi seperti itu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada proses ini ya, training ya teman-teman ya. Dia ada keterangannya dari epoch 1 sampai seterusnya. Dia batasnya adalah 100. Karena dia nggak pakai ini ya, nggak pakai yearly stopper, maksudnya jadi 100-nya dipakai terus. Kalau misalnya kita pakai yearly stopper, misal karena namanya tadi sempat digambarkan di grafik ya teman-teman ya. Di grafik tadi ada, kalau misalnya garisnya melengkung gitu, dia ada namanya yearly stopper. Oke lah ini. Garisnya seperti ini, kalau misalnya dia udah mendekati overfitting, udah naik mau ke overfitting, dia bakal diputus gitu, bakal dihentikan prosesnya. Di sini kalau kita nggak pakai itu, makanya dia 100-nya dipakai semua gitu. Nggak ada 100 epoch, kita lakukan 100 epoch. Kalau misalnya pakai yearly stopper, biasanya nggak sampai 100 sudah berhenti kayak gitu. Setelah itu kita bikin summary dari pelatihan yang tadi, ya teman-teman ya. Di sini bisa dilihat inputnya ada 4 neuron maksudnya. Jadi ada 3 layer input, output, dan input, hidden, dan output, di mana inputnya ada 4, hiddennya 64 neuron, dan outputnya adalah 3 neuron. Setelah itu kita menggunakan confusion metric, ini salah satu metode untuk evaluasi ya teman-teman ya. Di sini kita evaluate menggunakan data testing dan kita tampilkan akurasinya, yaitu akurasinya sebesar 1 berarti mesti 100%. Ini terlalu tinggi menurut saya, overfitting kayak gitu. Oke, ini untuk kasus yang 3 masih ada kasus 3, tapi kira-kira sama seperti yang sebelumnya. Permisi Bu Dia, ini mau dijelasin sekarang tidak ya Bu? Ini karena waktunya udah melebihi, udah jam 17.37.
Oh, sepertinya ibunya keluar ya, teman-teman ya. Oke, intinya ini sama ya, teman-teman ya. Ini intinya sama kayak tadi, yaitu untuk sama juga. Jadi kalau misalnya ini fungsi aktivasinya untuk output ya, ini yang paling penting biasanya untuk output, ini disesuaikan dengan masalah kita. Kalau misalnya untuk gambar ini ya, di sini ada softmax. Tapi kalau misalnya ada binary classification, misal kayak kasus transaksi fraud ya, misal penipuan atau tidak. Ini transaksi yang termasuk penipuan atau tidak sih? Kan ada dua kemungkinan doang, iya atau tidak. Itu maksudnya binary, biasanya pakai sigmoid. Pokoknya yang binary kayak gitu dia pakai sigmoid. Oke, di sini ada apa namanya fitting data juga seperti ini. Terus ini untuk evaluate, terus ini juga ada plotting. Di sini plotting selama pelatihan ini, teman-teman ya. Ada validasi dan training loss selama pelatihan seperti ini. Ini maksudnya dia apa namanya dia bawah gitu dia ini. Saya juga kurang paham ini teman-teman ya. Untuk menginterpretasikan ya, bercerita tentang ini grafiknya. Oke, kita lanjut aja. Di sini kita menggunakan NumPy ini untuk apa ini? Saya kurang paham juga nih teman-teman ya. Oke, intinya seperti itu. Ada pertanyaan? Ini udah telat 9 menit teman-teman ya. Oke, saya stop share dulu. Dari sini apakah ada aman? Oke, sepertinya kita ambil aman aja ya teman-teman ya. Karena waktunya udah mau maghrib juga, ini udah telat ini. Oke, jadi kira-kira ini Budiahnya belum masuk, kita mungkin tutup sekalian ya teman-teman ya. Oke, begitulah materi tentang hari ini tentang artificial neural network. Teman-teman bisa explore sendiri di sepadanya, materinya bisa dikembangkan lagi. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Jangan lupa ada tugas ya teman-teman ya. Setiap pertemuan kita ada tugas. Jangan lupa presensi juga bagi yang belum presensi. Kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Silakan, Mas. Ya, sama-sama. Saya Enmit ya.